Puji Tuhan, Salam rekan-rekan sekerja di ladang Tuhan, khususnya guru-guru dan karyawan sekolah Penuai. Sebagaimana kita tahu bahwa lembaga pendidikan sekolah Penuai punya konsep yakni Penuai Bible Teaching, sebuah proses pengajaran firman Tuhan kepada kita para pendidik dan juga kita teruskan kepada para peserta didik kita. Saudaraku, di sekolah Penuai kita ada beberapa unit, yaitu TK, SD, dan SMP. Penuai ada karena anugerah Tuhan. Di Tuhan, salam jumpa dalam PBT, yakni Penuai Bible Teaching. Saudaraku, kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan dalam Matius 10 ayat 16. Dalam Injil Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Di Tuhan. Dari kebenaran firman Tuhan hari ini, saat ini, kami beri tema firman Tuhan ini adalah integritas dan hikmat dalam pelayanan. Saya ulangi, integritas dan hikmat dalam pelayanan. Tuhan Yesus bersabda untuk para pengikutnya, khususnya ke-12 para murid. Ia katakan, aku mengutus kalian seperti domba yang tidak berdaya ke tengah-tengah serigala ganas. Kalian harus waspada seperti ular dan tulus seperti burung merpati. Ya, tulus hati seperti burung merpati. Integritas dan hikmat adalah dua pilar yang sangat penting dalam kita melayani Tuhan. Tak terkecuali para mentor, para hamba-hamba Tuhan, para guru di naungan Yayasan Kasih Bagi Anak Bangsa yang dalamnya ada sekolah Penuai. Integritas dan hikmat keduanya memastikan bahwa apa yang kita lakukan bukan hanya sekedar efektif secara manajerial, tapi juga berkenan di hadapan Allah dan menjadi teladan bagi manusia. Di Tuhan. Yang pertama, integritas dalam pelayanan. Pengertiannya adalah keselarasan yang utuh antara perkataan, perbuatan, dan hati nurani berdasarkan kebenaran firman Allah. Jadi pengertian integritas dalam pelayanan adalah integritas yang membawa kepada keselarasan, keselarasan yang utuh antara perkataan, perbuatan, dan hati nurani berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Hal ini mencakup kemurnian iman. Hal ini mencakup kemurnian iman, kemurnian hati nurani, kemurnian dalam kejujuran, dan konsisten hidup antara di dalam gereja maupun di luar gereja, antara dalam kehidupan kita pribadi, di masyarakat, dan dimanapun kita berada. Di Tuhan. Pelayanan yang berintegritas tidak menggunakan jabatan untuk kepentingan diri sendiri. Pelayanan yang berintegritas tidak menggunakan jabatan kita sebagai guru, sebagai mentor untuk kepentingan diri, melainkan untuk memuliakan Tuhan dan membangun umat, khususnya di Penuai, membangun para murid agar bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam firman Tuhan dikatakan, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya, akan diketahuinya.
dalam Amsal 10 ayat 9. Orang jujur hidupnya aman, orang yang menipu akan ketahuan. Itu sabda Tuhan. Dan juga dalam 1 Timotius 4 di sana dikatakan di ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dan dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Itulah ayat-ayat yang berkaitan dengan integritas. Puji Tuhan. Dalam Titus 1 ayat 7 sampai 8, sebagai pengurus rumah Allah, sebagai pengurus pekerjaan Tuhan, sebagai pendidik di sekolah penuai, kita harus hidup betul-betul jujur, saleh, tidak bercacat, dan dapat menguasai diri. Itu bisa kita pelajari dalam Titus 1 ayat 7 sampai 8. Kemudian dalam Amsal 11 ayat 3, ya, Amsal 11 ayat 3, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Jadi pemimpin yang berintegritas tak bisa dipisahkan, namanya sikap yang keterbukaan dan jujur. Dan setiap kita yang dalam Tuhan, kita harus sinergi dengan Tuhan, menyelamatkan jiwa-jiwa, mendidik anak-anak kita. Kalau kita berintegritas, seizin Tuhan, anak didik kita juga berintegritas. Kalau kita para pendidik berkarakter baik, hal ini kita tanamkan di anak-anak murid kita, seizin Tuhan mereka akan bertumbuh jadi anak-anak yang baik, yang berintegritas baik. Jadi apa yang kita tanam dengan kasih, kita akan menyaksikan bagaimana mereka bertumbuh dalam Tuhan. Sehingga akan hadir generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang ilahi, generasi yang akan memberkati bangsa dan negara. Kemudian yang kedua, hikmat dalam pelayanan. Yang pertama tadi adalah integritas dalam pelayanan. Yang kedua adalah hikmat dalam pelayanan. Kita ingat dulu firman Tuhan tadi dalam Matius tadi, Matius 10 ayat 6 kalau nggak salah ya. Yuk kita lihat dulu ya. Matius 10 ayat 16 ya. Matius 10 ayat 16, aku mengutus kamu sama seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular, itu hikmat ya. Dan tulus seperti merpati, itu integritas. Jadi yang pertama kita kedepankan adab dulu, ya, integritas dulu. Baru kemudian hikmat. Jadi antara adab dan ilmu itu didepankan adabnya. Kalau adabnya baik, ya seizin Tuhan, ilmu akan mengalir dengan sendirinya. Ya, kita teruskan nasihat firman Tuhan untuk kita. Yang kedua adalah hikmat dalam pelayanan. Pengertian hikmat. Hikmat adalah kemampuan spiritual dan pikiran yang dianugerahkan Tuhan untuk memahami kehendak Allah, serta menerapkan firman-Nya itu dalam situasi yang kompleks dan mengambil putusan yang benar secara adil. Jadi hikmat bukan hanya kecerdasan intelektual, melainkan kemampuan hidup takut akan Tuhan. Ya, saya ulangi. Hikmat bukan hanya kecerdasan secara intelektual, melainkan kemampuan hidup untuk takut akan Tuhan, sehingga menghasilkan penguasaan diri dan ada cara, ada solusi untuk membangun murid, membangun jemaat. Puji Tuhan.
Hendaknya kita minta kepada Tuhan hikmat itu. Karena hikmat itu sumbernya daripada Tuhan. Dikatakan oleh Yakobus 1 ayat 5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kurang hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada manusia, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Kalau kita ingin punya hikmat, berdoa, minta kepada Tuhan, karena Tuhan yang anugerahkan hikmat itu. Karena hikmat itu anugerah Tuhan, kita pergunakan dengan penuh tanggung jawab. Karena hikmat itu anugerah Tuhan, mari kita pergunakan dengan penuh tanggung jawab. Kalau bahasa Jawanya itu, lamun siro pinter, ojo minteri gitu ya. Kalau kamu pandai, jangan membodohi orang lain gitu kasarnya gitu ya. Kalau kamu berhikmat, gunakan dengan penuh tanggung jawab. Puji Tuhan. Sebagaimana juga sekolah kita punya moto, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kita membawa setiap anak murid kita memiliki roh anugerah yang takut akan Tuhan. Karena itu permulaan pengetahuan, permulaan hikmat. Jadi hikmat didapat setelah kita hidup benar kepada Tuhan. Kepandaian didapat setelah kita ikuti jalan Tuhan. Amsal 1 ayat 7. Pasti kita semua para guru, para mentor paham hal ini, dan juga hal ini kita tanamkan kepada setiap murid kita. Dikatakan juga, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat dapat mengajar, dapat menegur seseorang sambil memuji Allah, sambil menyanyikan mazmur, dan juga mengucap syukur. Jadi Tuhan menganugerahkan hikmat, Tuhan menganugerahkan anugerah perkataan Kristus, biar itu menjadi kehidupan kita, jadi firman Tuhan, jadi gaya hidup kita, sehingga kita bisa mengajar orang, kita bisa menasihati orang lain, dan kita bisa memuji Tuhan, kita juga mengucap syukur kepada Tuhan. Puji Tuhan. Nah, dalam Kolose 3 ayat 16 yang tadi sudah saya singgung, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Ketika kita mengajar, gunakan firman, masukkan firman di tengah-tengah materi. Dalam materi pengajaran taruhlah firman. Ketika kita menegur juga gunakan firman. Menegur orang itu ada iramanya, ya, menegur murid itu ada iramanya. Jangan biasakan menegur anak di depan banyak siswa. Kalau hal itu sangat penting, panggil 4 mata. Ya, panggil berdua saja, satu anak dengan kita. Itu firman Tuhan. Kemudian kalau masih belum ngerti juga, panggil temannya jadi saksi. Langkah pertama, langkah kedua sudah kita kerjakan, tapi nggak ngerti juga, panggil banyak orang, umumkan di depan banyak orang. Jangan langsung langkah yang ketiga, umumkan di banyak orang, viralkan di depan kelas tentang anak kita yang mungkin tanda kutip maaf kurang baik. Gitu ya. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dapat dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain. Pakailah irama dalam kita mendidik anak. 4 mata, kemudian panggil beberapa temannya, kemudian baru ke kelas. Ya, puji Tuhan.
Yakobus 3 ayat 17, ya, dalam Yakobus 3 ayat 17, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, ya. Hikmat dari Tuhan itu murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasih, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Hikmat yang dari Tuhan membawa kita hidup murni, tulus, cinta damai, ramah, sopan, taat, penuh cinta kasih, menghasilkan buah-buah yang baik, dan tidak pilih kasih. Oh, haleluya. Bagaimana tema firman Tuhan hari ini? Adalah integritas dan hikmat sebagai pelayan Tuhan. Integritas dan hikmat sebagai guru karyawan sekolah Panuai. Puji Tuhan. Bagi penutup dan kesimpulannya, integritas tanpa hikmat, ya, integritas tanpa hikmat bisa menjadi kaku dan kurang taktis. Sementara hikmat tanpa integritas bisa menjadi licik, ngakalin orang, nginterin orang. Jadi keduanya harus berjalan seirama antara integritas dan hikmat itu. Keduanya berjalan bersama-sama. Pelayanan yang berintegritas, bertindak benar, itu karakter. Pelayanan yang berhikmat, bertindak dengan tepat, itu prakteknya. Haleluya, puji Tuhan. Terpujilah Tuhan Kristus kekal untuk selama-lamanya. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Amin, amin, ya amin. Sekolah Panuai, beriman, berkarakter, berilmu, bertalenta. Bersama Tuhan Yesus, Panuai pasti bisa. Amin. Tuhan berkati.